pertemuan yang terakhir ini kita akan melihat hal yang sangat biasa untuk umat Katolik, apalagi kalau sudah mendekati ini Paskah. Jadi hal yang bisa dikatakan ini sangat biasa. Tapi tolong Bapak Ibu mengingat, merekam yang Bapak Ibu pernah dengar entah dari siapapun kalau mendengar kata menebus. Jadi kalau kita mendengar Yesus itu penebus, berarti Yesus itu menebus, gitu ya. Tolong Bapak Ibu ingat-ingat dan mungkin pernah dengar dari siapa kata menebus itu artinya apa? Menebus. Ini baru mulai mikir. Menebus itu berarti Mengambil kembali. Ya, ya, ya. Kalau Yesus itu disebut penebus, Yesus itu menebus, gitu ya. Yesus itu ngapain? Dia membayar kita, menebus kita. Iya, Yesus menebus kita itu ngapain? Ya Menebus. berjuanglah untuk mendapatkan kita kembali. Emang tadinya di mana Ibu? Dunia ini menebus dosa, berlumur Pak. dosa, Tadinya tuh. Dosa berlumur dosa, manusia. Pak. Supaya manusia itu bisa kembali di jalan yang benar, bisa selamat, bisa hidup kekal. Jadi menebus itu sama dengan menghapus. Hmm, Anak domba Allah ya, Yang yang menghapus dosa. menebus dosa Oh iya, dunia, gitu. ditebus, Bersorak Pak. Ditebus nyanyi dibayar dengan darahnya, lunas. gembira bagi Kristus yang Iya, menebus dosa, gitu. mengambil kembali, membayarnya lunas dengan darahnya. Loh, kok jadi pada bingung ini? Menebus kan mengambil kembali Nah apa iya, yang menjadi miliknya. Mengambil kembali apa yang jadi miliknya. iya. Diambil dari mana? mengambil dan mengganti Dari dengan kuasa gelap, dari kuasa setan. mengganti dengan salib. Tambah, tambah bingung lagi itu. Itu Romo Edi itu. Coba sekarang lihat dulu ke kitab Keluaran bab 13. Keluaran berapa, Pak? 13. 13. Ya, sudah. Lalu baca ayat 11 sampai dengan 13. 11 sampai 13. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anak lelaki haruslah kau tebus. Ya, jadi lihat ayat 12. Setiap anak sulung, mau anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kan ya. Mempersembahkan binatang kepada Tuhan itu caranya bagaimana? Enggak ada lagi, Disembelih. harus disembelih terus dibakar. Ya, Ya, sembelih di
belah dua dari Terus atas sampai dibakar. bawah, terus dibakar. Nah, tapi itu kalau yang lahir itu kambing, domba, Domba, sapi, bisa. Tapi kalau yang lahir itu keledai, ya, Waduh, kalau keledai dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan apa enggak? Tidak. enggak, diganti domba. Ditukar domba. Heeh. Keledai itu termasuk binatang yang dagingnya haram untuk dimakan, jadi tidak bisa dipersembahkan kepada Tuhan. iya. Tetapi keledai itu sangat berguna, maka harus ditebus. Caranya, cara menebusnya, Dengan ambil seekor seekor domba. domba. Domba atau anak domba itu? Domba. Domba, Jadi heeh. Domba. domba diambil, dipotong, dibakar, lalu anak keledai itu tetap bisa hidup. Sudah tahu artinya menebus, Ya, ada gantinya jadi bayar. ya. Tapi kemudian kalau yang lahir itu manusia, anak pertama, yang lahir pertama harusnya juga dibakar untuk Tuhan. Nggak bisa dong, masa anak manusia dibakar. Maka kemudian yang dilakukan, anak ini juga harus ditebus. Nah, tebusannya itu bisa, ini nggak dijelaskan kalau manusia ya, Enggak. tapi bisa berupa ini binatang lain untuk korban, tapi bisa juga dengan membayarkan sejumlah uang. Uangnya diberikan kepada imam, ya, dan kemudian anak itu jadinya boleh hidup. Kalau keledai tadi tidak ditebus, apa yang harus dilakukan? Enggak dikorbankan, cuma dipatahkan lehernya, ya Aduh, mati. Nah, itu anak sulung keledai itu harus dimatikan. Kemudian masih di teks yang sama, lihat ke ayat 15 itu. Ayat 15. Sebab ketika Firaun bersikeras untuk tidak melepaskan kita, Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya aku mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir pertama dari kandungan, sedangkan semua anak sulung di antara anakku laki-laki ku tebus. Jadi dalam konteks apa ibadah, menebus itu bisa berarti menggantikan keledai gitu ya dengan anak domba supaya anak keledai itu tetap bisa hidup. Kalau Bapak Ibu mau langsung bicara, ini langsung untuk menjelaskan ini ya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, anak keledainya siapa? Lalu dombanya itu siapa? Belum nangkap. dombanya apa? Anak Dom- Yesus. Anak Dombanya keledai kayaknya Yesus, kita. yang keledainya kita. Iya, Keledainya kita. Anak domba ya Yesus. Jadi udah ngaku kalau aku keledai. Tapi itu penjelasan yang sangat jelas tentang menebus kan dalam konteks persembahan kepada Tuhan. Ya, binatangnya keledai itu harusnya untuk Tuhan atau bahkan harusnya mati. Ya, Tapi kita. sebagai ganti dipersembahkanlah domba. Gitu Anak kan? domba. Jadi Ya, menebus dalam hal ini malah bisa berarti membebaskan orang dari kematian. Dan hal itu dilakukan dengan menggantikan orang dengan orang lain. Dalam hal ini, harusnya aku yang mati, tapi Yesus menebus aku. Maksudnya, Yesus yang mati supaya aku tetap hidup. ya. Kemudian, silahkan ke kitab Imamat.
bab 25. Tahun Sabat. Ayat Dari Itu, ayat Pak. 39. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagaimana halnya buruh upahan dan warga asing, ia harus tinggal di antaramu sampai tahun Yobel. Gitu ya. Itu jadi kalau sesama orang Israel tidak boleh saling memperbudak. Ya. Kemudian ayat 47. Apabila seorang pendatang yang menumpang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin dan menyerahkan dirinya kepada pendatang atau warga asing di antaramu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum keluarga pendatang, maka sesudah ia menyerahkan diri, ia berhak ditebus. Seorang Israel yang terpaksa menyerahkan diri kepada pendatang, ya, menyerahkan diri itu artinya ya hidup di rumahnya dan menjadikan dirinya budak untuk orang asing itu. Maka orang itu harus ditebus. Salah seorang dari saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya. Anak laki-laki saudara ayahnya, sepupu ya. Atau seorang kerabat terdekat dari kaum keluarganya, atau kalau ia sendiri telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Nah, bersama dengan orang yang membelinya itu ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai tahun Yobel. Jadi kalau ada orang yang dibeli atau menyerahkan diri lalu jadi budak, maka kemudian orang terdekatnya atau bahkan dirinya sendiri itu harus menebus orang yang jadi budak itu. Nah, kemudian setelah ditebus, apa yang terjadi? Orang itu sekarang bukan budak lagi. Dia sudah menjadi orang yang merdeka. Nah, menebus dalam hal ini dilakukan dengan membayarkan sejumlah uang, sehingga orang yang tadinya budak itu menjadi orang yang bebas. 52. Jika jumlah tahun yang tersisa sampai tahun Yobel itu sedikit, ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Ini pengertian lain tentang menebus. Uang yang dibayarkan untuk membebaskan seorang budak itu disebut uang tebusan. Ya. Kemudian sekarang kita ke kitab Keluaran. Bentar, kok ada yang berbeda.
Apakah Bapak Ibu bisa menemukan di kitab Keluaran tentang kata menebus? Kalau belum nemu, tolong ke bab 6 ya. Ayat 5, Pak. Ayat berapa? 5. 5. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Aku Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang terajung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Nah, sekarang Bapak Ibu di ayat ini dalam peristiwa pembebasan dari Mesir, menebus bukan dengan binatang, bukan dengan uang ya, tapi dengan apa? Dengan tangan yang Yang kuat. kuat dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ini berarti bukan menggantikan, bukan membayar. Kalau melihat satu ayat itu saja, kita bisa tahu melepaskan kamu dari perbudakan. Sebelumnya aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa. Jadi lihat tiga frasa. Ayat 5 ya. Aku akan membebaskan kamu dari Lepaskan kerja kamu dari paksa orang kerja paksa. Mesir. Terus melepaskan kamu dari Kamu dari perbudakan perbudakan mereka. mereka. Terus menebus kamu Menebus dengan kamu tangan dari terajung dan hukuman-hukuman berat. Menebus dalam teks ini itu berarti membebaskan membebaskan. orang dari perbudakan. Jadi kata-kata yang senada di sini membebaskan atau melepaskan. Jadi jangan hanya memahami satu arti ya. Jangan hanya memahami satu arti. Karena dalam kehidupan kita saja antara menebus obat atau menebus resep? Menebus obat. Menebus obat Menebus obat. dengan menebus gadaian itu saja artinya sudah lain kan. Iya. Ya. Jadi kita tidak bisa satu kata satu arti, tidak mungkin. Nah, kemudian kita sudah menemukan 3 arti. Masih ada yang kurang sebenarnya. Gini, tolong membuka satu lagi kitab Imamat ya. Imamat bab 17. Ini ada yang nggak langsung bicara tentang menebus, tapi ada yang perlu mendapatkan perhatian kita. Di ayat 10, 17 ayat 10. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari pendatang yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri menentang dia yang makan darah itu, dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Orang Israel dilarang makan darah. Ya. Kemudian ayat 11. Ini kalimat yang penting, Bapak Ibu pahami dan terima dulu. Jangan dilawan. Sebab ayat 11, nyawa makhluk ada dalam darahnya.
Ini pengertian ini hanya kita temukan di Perjanjian Lama. Nyawa makhluk ada dalam darahnya. Mengingatnya sederhana saja. Kalau Bapak Ibu pernah melihat orang motong binatang, motong ayam misalnya, itu kan darahnya dikeluarkan. Makin banyak darah dikeluarkan, makin cepat binatang itu mati. Oh, kalau begitu nyawa makhluk, atau kalau begitu darah itu nyawa. Hanya begitu saja. Kalau Bapak Ibu misalnya mendengar berita tentang orang yang dibunuh dengan ditikam atau digorok lehernya, Hmm, itu tujuannya kan untuk mengeluarkan darah kan. Iya. Makin banyak darah manusia yang keluar, makin cepat dia mati. Oh, kalau begitu darah itu nyawa, darah itu hidup. Orang Israel tidak boleh makan darah. Terus darah digunakan untuk apa? Lihat, aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Darah diberikan sebagai pendamaian bagi ini nyawa. Darahlah yang mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya seorang pun di antara kamu tidak boleh makan darah. Kemudian sekarang cukup sampai di situ. Sekarang Bapak Ibu tolong mengingat, kalau ada orang yang berdosa, gitu ya, ada orang yang berdosa. Kemudian kalau orang Katolik ya ngaku dosa, selesai. Tapi kalau di antara orang Israel di zaman dulu, kalau ada orang yang yakin merasa dia berdosa, maka dia harus membawa binatang kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkan kurban. Ya, korban itu ya binatang dipotong, dibakar. Nah, kemudian begini memahaminya. Kalau ada orang berdosa, maka orang itu kan yang harusnya dihukum. Orang itu harusnya dihukum. Hukuman paling berat atas dosa, ya mati. Nah, ketika orang mempersembahkan korban penghapus dosa, apa yang terjadi? Orang membawa binatang korban, korban diserahkan kepada imam, imam yang mempersembahkan korban. Ketika dipersembahkan korban itu, maka yang terjadi begini, harusnya manusia itu yang berdosa dan dihukum. Hukuman paling berat mati. Tapi kemudian lihat, binatang dikorbankan. Dan darah korban, darah binatang itu punya peran penting karena darah itu nyawa dan binatang yang dikorbankan itu, disembelih ya, itu menggantikan orang berdosa. Harusnya orang berdosa itu yang menanggung hukuman. Tapi hukumannya sekarang dipindahkan. Yaitu dipindahkan kemana? Ke binatang. Binatang itu yang menggantikan si pendosa. Binatang itu dibunuh, disembelih, darahnya dicurahkan, dan sesudah itu apa yang terjadi? Manusia didamaikan dengan Allah. Ini pengertian yang keempat tentang menebus. Baik, sampai di sini dulu supaya nggak bingung. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, silahkan. Ya, terima kasih Profesor. Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan lebih jauh mengenai pengertian dari menembus. Awalnya satu kata, tapi ternyata menurut Perjanjian Lama artinya atau maknanya ada di 4 yang sudah kita bahas. Sudah jelas? Jadi nggak bisa menebus sama dengan gitu doang nggak bisa.
Karena pengertian menebus ternyata luas. Kalau mau mengingat, menebus itu menggantikan. Wah, itu ada di kitab Keluaran bab 13. Menebus itu membayarkan sejumlah uang supaya budak bisa jadi orang merdeka. Imamat 25. Menebus itu membebaskan orang dari perbudakan. Termasuk dalam hal ini dengan tangan yang kuat, dengan hukuman yang berat. Itu ada di Keluaran bab 6 ayat 5. Lalu yang berikut, menebus itu dalam hal ini, ya, mempersembahkan korban, dan binatang korban itu menggantikan si pendosa yang harusnya menanggung hukuman. Itu di Imamat bab 17. Udah, kalau sudah di-save ya, di-save dulu. Sekarang begini, tolong Bapak Ibu membuka kitab, Injil Matius, bab 20. Karena saya sedang belajar Matius, ya saya banyak mengutip Matius. Ayat 28. Ini malam ini sebenarnya kalau nggak ikut belajar rugi, karena ini yang jadi puncaknya, termasuk untuk memahami ini kematian Yesus di kayu salib ini. Matius bab 20 ayat 28. Sama Apa yang tertulis seperti di situ? sama Sama seperti anak seperti manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Baik, sekarang kalau mendengar nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, yang Bapak Ibu ingat yang mana? Kalau pakai bayar-bayar tadi itu. menebus, Pak, tebusan ini. Iya, tapi kan ada 4. Saya sudah sebut dari kitab Oh, Keluaran, Imamat, gitu. Imamat Imamat, lagi dia. Hah? Imamat 17:11. Imamat 17. Sebagai pengganti, Pak, mengganti. 11 Pak. Imamat. Mengganti. Yang persis ada kata tebusan malah di mana tadi? Menebus. Keluaran. Keluaran 6. Keluaran 6 ayat Oh, 5 ya. ayatnya Ada itu, Pak. tebusannya di situ. Menebus kamu dengan tangan yang kuat dan Kuat, hukuman-hukuman yang berat. berat. Bukan. Bukan. Tadi itu apa ya? Mencoba berusaha lagi yang Imamat 25 tadi. Iya, imamat itu. Imamat. Masa nggak nih? Ya. Ada atau enggak? Jangan-jangan enggak ada. Ada. Lupa nyatetnya, Pak, tadi di ayat berapa? Injil apa? Cuma nyatet artinya saja. Imamat 17:11. Bukan. Imamat yang bab sebentar 25. Yang ada kata tebusan. Tebusan ya, bukan rebusan. Tahun Yobel. 25, Ya, yang tahun Yobel tadi yang 51. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, itu ada uang tebusan gitu ya.
kita bicara yang lebih umum, tahu harga budak enggak? Tahu. Nggak Hmm, tahu, Pak. Enggak pernah beli ya? Tapi lupa ya. Harga budak itu loh yang Yudas itu terima berapa itu? 30 tael perak. 30. 30. 30 tael 30 perak. itu loh, biasaan nonton film Cina itu Mas. 3.000. Ya, harga budak itu 30 keping uang perak. 30 Atau keping. Bapak Ibu juga bisa lihat ya. Bisa lihat ya. Tolong membuka ini bukan 30. Bukan 30. Tolong melihat di kitab Kejadian bab 37. Tolong cari harga jual Yusuf. Cari ini pelan. 7. 20 sekal perak. Hmm. Kalau Yusuf itu cuma dijual 20. 20 sikal perak. Ya, Pak. Tapi ya sebenarnya kalau di kitab bentar, yang kalau ingat Tuhan Yesus itu harga budak itu 30 keping. Nah, kemudian sekarang begini, kalau kita melihat Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan, ya, itu artinya harga orang yang ditebus oleh Yesus itu mahal apa murah? Mahal. Mahal. Mahal sekali Mahal. karena tebusannya berupa darah, Murah. Iya. tebusannya itu nyawa, harganya itu nyawa. Kalau begitu lebih lanjut kita bisa lihat yang terjadi adalah Allah Bapa itu menebus manusia dan harganya itu adalah harga anaknya. Lebih lanjut, itu berarti manusia begitu berharga di hadapan Allah. Tuhan. Ya, kemudian sekarang begini, tolong membuka surat kepada jemaat di Roma. Saya ngomongnya pelan-pelan ya, karena kalau saya cepat-cepat nanti saya doang yang paham nanti. Roma bab 6 ayat 23. Roma bab 6 ayat 23. Upah maut. Dosa adalah maut. Dosa adalah maut. Itu baru Tetapi- separuh itu. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Baik, jawab pertanyaan saya hanya dengan menggunakan ayat itu. Nggak usah pakai yang lain-lain. Nah, kemudian gini, kalau dikatakan upah dosa itu adalah maut. Iya. Kalau begitu, maut itu apa? Mati. Pengorbanan dirinya. Sudah tinggal pakai ayat itu Iya. aja, nggak usah pakai yang Maut lain. itu mati berarti. Maut ya Hanya mati. dengan ayat itu. Mengorbankan diri. Hanya dengan ayat itu, Ma- Roma 6:23 itu. Dosa. Dosa. Maut. Menebus Dosa adalah dengan maut. nyawanya. Maut itu Maut itu mati, upah mati. untuk Nah. manusia yang Berdosa. berdosa.
Upah. Upah itu kiasan untuk hukuman bagi manusia yang berdosa. Tapi kalau hidup kekal itu apa? Anugerah atau karunia. Tinggal baca teksnya, nggak usah mikir. Iya. Udah dibilang tinggal baca teksnya kok. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu apa? Karunia Allah, anugerah atau rahmat. Hidup kekal itu karunia. Karunia itu sekarang. Karunia itu apa? Hidup kekal. Pemberian gratis, cuma-cuma. Sekarang begini, lihat di dalam teks. Hanya di dalam teks itu ya. Hidup kekal. Kalau ada kata hidup kekal, itu lawannya harusnya apa? Hidup kekal. Lawan katanya? Mati yang kekal. Sementara. Nah, sekarang kalau upah dosa adalah maut, mati. Mati yang dimaksudkan itu apa? Matian yang kekal. Yang kekal, Pak. Kematian abadi, kematian Makin kekal. kekal. Orang yang berdosa itu tidak layak untuk menerima hidup yang kekal. Upahnya harusnya adalah kematian kekal. Kematian kekal itu apa? Bukan mati raganya, tapi Jiwanya terpisah dari Allah. Allah. Hidup kekal itu hidup bersama dengan Allah. Kematian kekal, maut yang kekal itu berarti terpisah dari Allah. Nah, Bapak Ibu masih ingat kapan terakhir berdosa? Dan rencananya mau sampai kapan berdosanya? Ya nggak mau, Pak. Kalau bisa nggak berbuat dosa. Nah, kalau nggak bisa ngapain janji ayo? Nggak sengaja, Pak. Berusaha, Pak. Yang waktu itu nggak ngomong dan berjanji, aku akan Tidak berusaha. Tidak Kan berbuat enggak. dosa. Ya, Tidak berbuat Berjanji dosa dengan lagi. pertolongan rahmatmu akan memperbaiki hidupku dan Hidupku tidak akan berbuat dosa berbuat lagi. dosa. Mana ada kata usaha di situ? Ya, kepepet. Mana juga ada kalau bisa. Mana ada kalau kecuali kalau kepepet. Jadi redaksinya mesti dirubah. Saya nggak tahu ibu yang janji. Nah, kemudian begini, orang yang berdosa kalau membiarkan dirinya terus dikuasai oleh dosa, pasti tidak akan sampai kepada hidup yang kekal. Dan upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa nggak layak tinggal bersama dengan Allah. Sekarang, Bapak Ibu, lihat ya, apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Di kayu salib. Mau pilih yang mana ya? Yang Bapak Ibu pasti ingat ya. Itu adalah Pilatus cuci tangan. iya. Sambil cuci tangan, Pilatus bilang apa? Tidak menemukan Aku tidak menemukan kesalahan bagi orang ini. Aku tidak bertanggung jawab atas Jawab orang atas ini kan. orang ini. Iya. Kemudian sebelum Pilatus bilang begitu, istrinya datang kan? Iya, datang memberitahu, Pak. Lalu memberitahu, nggak usah ikut campur sama urusan orang ini. Iya. Tapi Orang nyebutnya benar. orang benar. Benar. Iya. Nah, Pilatus cuci tangan juga setelah orang Yahudi datang, para pemuka Yahudi datang menyerahkan Yesus dengan tuduhan Yesus mengaku sebagai raja dan seterusnya. Pilatus memeriksa Yesus dan kemudian melihat bahwa Yesus tidak bersalah. Jadi kalau diurutkan, Pilatus memeriksa Yesus dan mendapati Yesus tidak bersalah. Yesus tidak layak dihukum mati. Kemudian istrinya memberitahu, kamu nggak usah ikut campur dalam mimpi. Jadi karena dapat mimpi,
Istri Iya. Pilatus bisa mengatakan Yesus itu orang benar. Benar. Kemudian Pilatus cuci tangan. Nah, seringkali orang Katolik itu kalau mau Pilatus cuci tangan itu artinya Pilatus tidak bertanggung jawab. Pilatus lepas tanggung jawab. Ya, saya nggak akan menyangkal yang seperti itu. Tapi ketika kita membaca teks, ya, lalu kita menemukan Pilatus cuci tangan karena tidak menemukan yang salah dalam diri Yesus. Dia sebenarnya tidak mau menghukum Yesus. Dia menghukum Yesus karena desakan orang Yahudi. Itu berarti Yesus sebenarnya tidak bersalah. Oh, masih ada lagi. Tolong cari keterangan atau apa yang diucapkan oleh kepala pasukan yang bertanggung jawab atas penyaliban Yesus, tapi cari yang di Injil Matius ya. Kepala pasukan yang bertanggung jawab pada penyaliban Yesus itu bilang apa? Sungguh orang ini anak apa? Allah. Allah. Lihat di Matius 27 ayat 54. Ya. Kalau di Injil Lukas, kepala pasukan itu ngomongnya orang ini orang benar. Benar. Ya. Nah, sekarang Yesus, anak Allah, tidak bersalah, kok matinya dengan cara seperti ini. Nah, tolong tadi mengingat yang bab 20 ayat 28 ya. Ini ngajak Bapak Ibu mengingat banyak ayat ini. Matius 20 ayat 28 tadi loh. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan. Perhatikan, memberikan nyawanya. Nanti di Jumat Agung, Bapak Ibu, kita semua akan melihat sesungguhnya Yesus itu bisa ditangkap apa enggak. Jumat Agung. Tidak. Sebenarnya Tidak. enggak, Pak. Tidak bisa ditangkap. Siapa yang saudara cari gitu. Terus Yesus jawab, mereka jawab apa? Yesus dari Nazaret. Terus habis itu Yesus bilang apa? Akulah dia. Setelah Yesus mengatakan akulah dia, maka para prajurit yang betisnya kuat-kuat itu mundur, langsung jatuh. Mundur dulu. Lalu Baru rebah. Jatuh rebah. Jadi sebenarnya Yesus nggak bisa ditangkap. Kalau di Injil Matius, Bapak-Bapak ada di Matius kan? Iya. Tolong ke Getsemani. Bab 26 ya. Ayat 53. Halo. 53. Oh iya. Dari 53. Kau sangka bahwa ayat aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Nah, jadi sebenarnya bisa apa enggak? Tidak bisa. Bisa Tidak enggak bisa Yesus ditangkap. minta Bapa untuk kirim 12 pasukan malaikat? Bisa kalau itu. Bisa. Sebenarnya bisa minta. Itu pesannya kepada Bapak itu akan lebih cepat dari WA, dan datangnya pasukan akan lebih cepat daripada pasukan khusus kan? Iya. 12 pasukan. Malaikat. Itu kalau satu pasukan itu 5.000, ya, kemudian ada 12 pasukan, udah 6.000 malaikat untuk menjaga, melindungi Yesus. Sebenarnya Yesus nggak bisa ditangkap. Yang ada itu adalah Yesus yang memberikan nyawanya. Nggak usah pakai pasukan malaikat pun, kalau malam itu Yesus lari ke Yeriko, dari Yeriko balik ke Galilea, Yesus kan nggak akan ketangkep kok.
Karena kalau di Injil Matius, Markus, kemudian Lukas, itu akan ada Yudas yang mencium Yesus. Orang yang akan aku cium, itulah dia. Itu orangnya. Yudas memberi tanda kan? Berarti yang mau menangkap Yesus kan nggak ngerti yang mana yang harusnya ditangkap. Betul. Tidak Jadi mengenal kalau ya malam Pak itu ya. Yesus lari, selesai sudah aman. Iya. Ngapain Terus juga Yesus lama-lama di Bukit Zaitun itu? Udah betul. ditinggal tidur sama murid-muridnya. Jadi kalau Yesus tidak mau mati, tidak mau melakukan kehendak Bapa, malam itu bisa pergi. Tapi Yesus melakukan yang dikehendaki oleh Allah, dan yang dikehendaki oleh Allah ini kemudian sungguh-sungguh dikerjakan oleh Yesus. Yesus memberikan nyawanya. Nyawanya. Kemudian sekarang untuk lebih tegas mengenai hal ini ya, silahkan ke Injil Yohanes. Yohanes. Ya. Injil Yohanes ya. Bab 10. Lumba-lumba. Yohanes bab 10. Sudah ketemu? Sudah Pak. Sudah. Baik, lihat ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini Bapak Ibu pasti hafal kalimat ini kan? Iya. Terus ayat 17. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Lihat, tidak ada seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya Memberikan. menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa pula mengambilnya kembali. Lihat, ini yang dikerjakan oleh Yesus. Memberikan nyawanya. Mengambilnya kembali. Nggak usah khawatir, pasti akan diambil lagi. Tapi fokusnya kan memberikan nyawanya itu. Kalau belum diberikan, sudah diambil, nah, nggak jadi selamat kita. Lalu kenapa kok Yesus memberikan nyawanya? Silahkan mengingat kembali dalam pemahaman mengenai penebusan dalam arti penggantian tadi itu. Iya. Harusnya harusnya keledai itu yang dipatahkan batang lehernya, tapi disiapkan tebusan, disiapkan binatang lain yaitu domba untuk menebus. Atau bisa juga yang di kitab Imamat bab 17 tadi. Manusia berdosa. Manusia harusnya dihukum mati. Lalu binatang, domba disembelih, ya, darahnya dikeluarkan. Darah binatang yang disembelih ini menggantikan orang berdosa mengalami atau menanggung kematian. Nah, itu yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Memberikan nyawanya. Ya, berikan nyawanya sebagai tebusan. Karena hukumannya ditanggung oleh Yesus, maka manusia tidak mati. Yesus yang mati. Dan kematian Yesus, kita bukan menyebutnya kematian kekal, tapi yang dimaksudkan pertama kematian fisik, tapi yang kedua setelah Yesus mati kemana? Yesus kemana setelah mati? Penantian. Penantian. Ya, tempat penantian. Tempat penantian itu apa? Dunia orang mati dalam perjanjian lama. Jadi Yesus disalibkan,
kemudian wafat, dimakamkan, terus masuk ke dunia orang mati. Nah, pada waktu-waktu inilah Yesus menanggung hukuman, menggantikan manusia yang berdosa, dan menanggung hukumannya itu hukuman mati. Nah, kemudian kalau begitu, Yesus mati itu untuk siapa? Manusia. Manusia, Karena apa? Mengapa Yesus mati untuk orang berdosa? karena dia mengasihi kita, Karena Pak. kasihnya. Kita semualah. Kenapa? Kenapa? Ini yang dikasih Yesus itu kan orang berdosa kan ya? Dosa. Kasih Allah, Iya. Pak. Bapak Ibu nanti nyanyi di nyanyian pujian Paskah. Sungguh mujur dosa Adam. Itu kan? Kalau Adam nggak berdosa, penebus nggak datang. Jangan dibantah, tiap malam Paskah Bapak Ibu nyanyi itu. Iya kan? Iya. Jadi karena manusia berdosa, maka penebus datang. Datang. Kalau manusia nggak berdosa, ya penebus udah nggak perlu datang. Nah sekarang tolong ke surat kepada jemaat di Roma. Bab 5. Roma bab 5. Udah ketemu? Ya, Ayat 8. kan tetapi Allah Menunjukkan menunjukkan kasihnya. kasihnya kepada kita Pada oleh kita. telah mati Karena untuk Kristus kita telah mati untuk ketika kita kita masih berdosa. dosa. Tuh. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Jadi Kristus mati untuk kita justru karena kita berdosa. Dosa. Tunggu Bapak Ibu, coba ingat-ingat di diskusi awal pertemuan pertama, Adam berdosa, Adam dihukum, tapi Tuhan tetap mengasihi Adam. Karena itulah Tuhan membuatkan jubah untuk Adam, gitu kan? Iya. Iya. Jadi saya gunakan jubah Adam itu sebagai simbol ya kasih Allah kepada Adam yang berdosa dan dihukum. Nah, yang kita lihat dalam diri Yesus, manusia berdosa. Kemudian lihat, harusnya manusia dihukum. Tapi yang kemudian terjadi, Yesus menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa. Tujuannya apa? Ya supaya manusia selamat, supaya manusia tetap hidup. Kalau tidak, ya manusia akan dikuasai oleh dosa, dan kemudian upah dosa itu adalah maut. Orang yang berdosa tidak layak tinggal bersama dengan Allah. Baik, sekarang Bapak Ibu di rumah punya salib kan ya? Punya. Punya kan? Ada berapa? Ada 4. Empat. Tuh, ada Lebih. lima. Setiap kamar tidur ada juga. Setiap kamar tidur ada salib. Di Iya. ruang tamu ada. Kadang-kadang di teras pun dikasih. Iya, enggak, Pak. Enggak lah. Oh enggak ada. Masa, Pak? Di teras. Teras ya di dinding kan? Terasnya kan ada dinding toh. Iya, tapi jarang, Pak. Biasanya kan umumnya di ruangan di kamar. Dalam rumah, di bagian dalam rumah. Malah, Pak. Bagian di dalam rumah malah di atas pintu masuk. Ya, siapa yang ngelihat? Saya. Jadi yang benarnya di mana? Di tempat paling baik
yang ada di rumah Ibu. Karena kalau enggak, kenapa kok sekarang begini? Saya pakai kalimat sinis ya, saya pakai pertanyaan sinis ya. Kenapa kok di setiap ruangan dipasang salib? Untuk mengenangkan Yesus diwafat dan kasihnya. Beneran itu yang pertama. Kristus sebagai juru Oh, Bu selamat. Malena, kalau Ya, di kota Kinabalu itu ada orang takut hantu apa enggak? Ada. oh Saya iya betul. itulah di Kemal tuh ada salib supaya hantu tuh Tuh, itu yang akan nomor berlari. satu, jangan-jangan. Betul. Supaya menolak ya Pak. Saya sudah ngomong pakai kalimat sinis ya saya. Saya sudah ngomong, sudah bicara dulu, saya bicara sinis dulu ya. Oh, Oh, waktu kecil kalau sedang takut di rumah sendiri, pegangan salib terus saya. ya, ya. Iya kan? Sehingga hari Apakah ini itu salah? Enggak, saya enggak bilang itu salah. Saya tidak katakan itu salah. Tapi ketika saya masih kecil ya saya berpikir sebagai anak kecil. Ketika saya sudah menjadi dewasa ya berpikir sebagai orang dewasa. Masa ibu bapak sekarang masih takut sama hantu? Ada yang salah kalau begitu. Ya betul. Harusnya hantunya yang takut kan? ikut juga. Iyalah. Ya, karena roh kita kan lebih besar ya Pak ya. Saya nggak bilang begitu, itu pasti dengar dari orang lain itu. Minimal waktu anak-anak masih kecil, ibu bilang ke anak ibu, Tuhan ada di mana? Ada di Di hatimu. hati. Gitu kan? Ya, Emangnya waktu itu ngomong roh besar, roh kecil? Enggak kan? Ada Tuhan. ya, Ada Tuhan di hatimu. Itu kan kalimat yang indah dan benar. iya betul. Oh, kok malah diganti? Benar. Nah, jadi bukan waktunya takut hantu lagi. Apalagi terus pegang-pegang salib. Bukan. Takut Tapi itu. sekarang kalau pegang salib, cium salib, itu ya, itu urusannya bukan dengan hantu. Tapi lihat yang kita diskusikan selama sejam ini. Sekarang begini, Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, saya tidak bicara tentang, saya nggak bicara nafsu, saya tidak bicara soal seksual. Tapi pertanyaan saya, pernah nggak Bapak Ibu ingin memeluk seseorang karena Bapak Ibu benar-benar apa menyebutnya ya, entah terharu, entah sangat Kasih. mengasihi gitu ya. Tapi saya nggak ngomong, saya nggak bicara nafsu sama sekali. Ada? Ya, ada kan? Hmm. Ya. Dan tolong ingat-ingat, yang membuat saya tergerak ingin memeluk dia apa? Hati, Pak. Menyentuh Kangen hati. Pak, terutama Menyentuh hati. ketemu. Ada kangennya, terus ada yang lebih dari itu? Terharu, Kasih. Pak. Terharu. Membuat Kasih. Saat berduka, Kasih. Pak, turut berduka Si kehilangan orang yang dikasihi. Meluk jenazahnya atau meluk yang Orangnya tuh, anaknya Punya. dipeluk. karena kehilangan? orang yang ditinggalkan Pak. Meluk jenazah. Lihat, ketika itu terjadi, perhatikan rasa atau empati yang ada di dalam diri ibu. Yes. Nah, betul kan? Rasa Nah, terharu. sekarang begini, kalau ada orang yang begitu mengasihi aku, menggantikan aku menanggung hukuman yang harusnya aku tanggung karena dosa-dosaku, terus orang itu ada di hadapanku. Wajar kalau aku ingin memeluknya. Tapi aku nggak berani, Betul. nggak berani. Yang ada salibnya. Ya udah, aku hormati salibnya, aku cium salibnya. Oh. Nah, pertanyaan jeleknya gini, apa bedanya ciuman orang Katolik kepada Yesus dan ciuman Yudas Iskariot pada Yesus? Sama atau beda? Kok saya nanyanya apa bedanya? Beza. Ya, Itu Pak, kalau Berbeza. kita mencium salibnya Yesus itu kan karena kita Tanda. menghormati. Tanda. iman. Tapi kalau Ucapan iman. Yudas itu kan tanda Pak, mau Tanda kasih tahu loh orangnya. tanda Ya, jadi ciuman orang Katolik kepada Yesus yaitu ciuman hormat karena ya yang kita diskusikan dalam 1 jam ini tadi. Dan ini belum selesai. Cuman Nah, itu kita akan kasih Allah dalam diri Yesus itu, tapi kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan. Ya, silahkan Pak Ferry. Terima kasih. Ya,
menarik Bapak Ibu, semakin terbuka pemahaman kita uh, tentang salib yang selama ini sering kita lihat, sering bahkan ada di mana-mana di sekitar kita. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Jadi merenung semua Pak Seto. Pak, saya Ya, mau tanya, waktu Pontius Silakan. Pilatus itu kan sudah menyatakan bahwa memang Yesus itu tidak bersalah, tetapi kan selalu orang berkatakan Yesus itu karena Pilatus itu tidak mau membelanya. Kalau memang dia mau membela kan masih bisa, Pak. Berarti selalu disalahkan itu Pontius Pilatusnya, Pak. Sepertinya itu. itu yang saya sampaikan tadi kan. Pilatus cuci tangan itu karena nggak mau tanggung jawab, nggak berani ambil risiko gitu kan. Nah, pertanyaannya lebih jelek lagi. Emangnya Yesus perlu dibela oleh Pilatus? Tidak. Enggak, Oke, Pak. Enggak. enggak. Nah, sekarang kalau Yesus itu cuma mau selamat, gitu ya, Ya, emang perlu Pilatus? sebenarnya enggak, Pak. Enggak. Cukup malam itu pergi, mari balik ke Galilea, atau Yesus menggunakan kuasanya seperti di Injil Yohanes. Jadi tinggal itu kan cuma Yesus bilang, akulah dia. Gitu aja satu kali kan? Itu Iya. semua prajurit yang mau menangkap Yesus terdorong lalu jatuh. Rebah ke belakang. Terdorong dulu. Coba itu baru satu kali. Coba Yesus tinggal bilang, akulah dia, akulah dia, akulah dia 100 kali. Sampai kemana orang-orang itu? Tertinggal ya, Pak ya. Atau Dengan seperti yang di kuasa. Injil Matius tadi, minta Bapa kirim 2 peleton, 2 kompi malaikat atau 12 legiun malaikat gitu ya. Selamat Iya, Yesus. betul. Ya, itu tadi yang ibu dengar itu yang saya sampaikan tadi dalam pembacaan pemahaman yang biasa sering kali begitu. Tapi minta maaf, saya curiga itu hasil dari pembacaan yang nggak lengkap. Hmm. Itu yang terjadi. Kalau cuma mau Bukan dibela karena Pilatus, apakah itu tadi? Emangnya Yesus perlu dibela oleh Pilatus? Enggak. Tidak Ya, perlu. enggak. sebenarnya enggak. Kalau Tidak cuma mau perlu. selamat, bisa lari, bisa mengucapkan akulah dia, bisa minta 12 legiun malaikat tadi. Terus Iya, gimana? betul. Lalu gimana, Bu? Maksud saya kan sepertinya kalau memang Pilatus itu ini kita ngomong secara ininya ya Pak ya, bukan kuasanya Tuhan, bukan, memang karena Yesus itu kan mengikuti kehendak Bapaknya untuk menebus manusia sehingga dia berkorban untuk nyawanya. Tetapi kadang orang itu beranggap wah ini Pilatus kalau misalnya mau membebaskan Yesus dengan caranya dia kan punya kuasa itu kan bisa gitu loh Pak, maksud saya. Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Iya, Jadi kalau Pilatus, nah itu balik lagi. Emangnya Yesus perlu dibela Pilatus? Kalau cuma mau selamat, nggak usah, nggak iya sampai betul, ditangkap, betul. tinggal lari sudah. Mm-mm. Nggak usah ngomongin pasukan malaikat, nggak usah ngomongin kuasa Yesus dah. Malam itu juga turun ke Yeriko. Habis itu ya sembunyilah di Yeriko atau pulang langsung ke Galilea. Atau mau lebih gampang lagi, nggak usah Paskahan, nggak usah Paskahan. Yesus kan Paskahan dulu, baru ke Bukit Zaitun kan? Iya Iya. betul. Tapi nggak usah Paskahan. Orang-orang pada Paskahan, Yesus pergi. Baru tahun depan nanti Paskahan lagi. Nah, tapi kan nggak begitu. Iya betul. Jadi ketika membaca kisah Yesus, kisah sengsara Yesus, bacalah dengan lengkap. Ya, saya tadi menyebut ya Pilatus cuci tangan, seolah-olah itu Pilatus nggak mau tanggung jawab, Pilatus nggak mau menolong Yesus itu tadi. Coba dibaca lengkap, hasilnya pasti beda. Iya ya Pak, Ya, begitu, Bu. makasih. Ya. Yang lain Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan. Mau
mau tanya, boleh Pak Ferry? Silakan Pak. Luar sudah. Monggo. Ini Pak Seto, saya dari Injil Matius juga, di bab 4, pencobaan di padang gurun. Ini saya di depan kitab itu. Nah, ayat pertama itu, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang tertulis seperti itu. Menurut yang tertulis ini, menurut yang tersurat, ini Roh itu bekerja sama dengan iblis. Menurut pemahaman saya. Menurut yang tersurat. Ini benar pada Wah, saya tambahin, Pak. Saya tambahin ya. Bapak tadi di Injil apa, Pak? Matius. Injil Matius Matius. Bapak bab tolong 4. pindah ke Lukas, Pak. Bapak tolong pindah ke Lukas dulu. Bab Kalau 4 juga. Lukas ada ini Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Kalau di Lukas itu Iya, ada Roh tapi Kudus. bukan itu yang saya maksud. Ah. Bukan itu yang saya maksud. Yang Lukas Di bagian paling bawah, iblis kan sudah gagal mencoba Yesus kan? ya Iya. Terus menunggu habis waktu itu yang iblis tepat, ngapain? menunggu waktu yang mencari waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu, yang baik itu kapan? Ya. Kapan Ketika waktu yang baik itu? Kapan iblis muncul lagi di Injil Lukas? ketika Yudas Nah, mengkhianati roh iblis kemudian merasuki Yudas. Demikian juga di Injil Yohanes. Ya, kemudian yang saya bilang saya tambahin lagi. Jadi kalau Yudas tidak dirasuki iblis, Yudas berkhianat apa enggak? Enggak. Enggak. Kalau Yudas tidak berkhianat, Yesus mati apa enggak? Enggak. Kalau Yesus enggak mati, kemudian Yesus bertindak sebagai juru selamat apa enggak? Tidak. Enggak. Tidak. Jadi berterima kasihlah kepada Yudas Iskariot karena berkat Yudas Yesus disalib dan menyelamatkan. Enggak cukup. Yudas berkhianat karena iblis. Jadi terima kasihlah juga kepada Iblis. iblis. Gitu ya. Enggak lah, Pak. Baik, silakan ke Injil Matius bab 4. Hmm. Pak, Bab saya 4. mulai. Verse Verse from verse 1. Oh, Verse 1. maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi roh Roh. itu membawa Yesus ke padang ke gurun padang gurun untuk, nah itu yang sering yang jadi soal, untuknya. Jadi begini, saya ngomong aneh-aneh dulu ya. Ini ngapain sih Yesus perlu dicobai oleh iblis? Saya dulu waktu kecil itu harusnya itu iblis itu taruh aja di neraka, nggak usah datang-datang lagi ke dunia gitu. Masa Tuhan nggak bisa gitu? Pasti bisa. Tapi kemudian begini, Bapak Ibu tolong mengingat ya, tolong mengingat. Ada nggak pelajaran yang Bapak Ibu terima dari orang tua tentang menghadapi masalah? Ada. Pelajaran dari orang tua tentang bagaimana menghadapi masalah. Ada kan? Masalah yang penting untuk dihadapi itu nggak punya uang. Itu kan gimana caranya mengatasi? Pernah nggak Bapak Ibu ada dalam situasi saya tidak punya uang, terus saya harus berpikir. Lalu ingat, Bapak saya dulu ngajari, Bapak saya dulu ngasih contoh apa gitu. Sekarang begini, kalau Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicoba iblis, sekarang yang harus diperhatikan, yang harus dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
itu adalah iblis kan. Karena iblis berusaha untuk menggagalkan rencana, berusaha menggagalkan terwujudnya kehendak Allah. Jangan berpikir iblis punya konsep apa-apa gitu, enggak. Jelas Allah menghendaki sesuatu, manusia berhidup yang kekal, tapi iblis itu akan menggoda, mengganggu manusia, ya, mengganggu manusia supaya kehendak Allah untuk manusia, yaitu keselamatan, tidak terwujud. Nah, kemudian di padang gurun ini, Yesus sanggup berkuasa, nggak usah pakai kata berkuasa. Yesus berhasil nggak menghadapi godaan iblis? Tidak. Berhasil. Berhasil kan? Mm-mm. Kalau Yesus nggak berhasil, kamu udah 40 hari nggak makan loh ya. Itu ada batu. Itu ada batu. Suruh batunya jadi roti. Bukan ubah lah. Bukan ubah, tapi suruh. Perintahkan batu jadi roti. Tapi Yesus enggak mau. Terus kemudian ingat cobaan yang berikut-berikutnya. Nah, di gurun kita menemukan contoh Yesus berhasil menghadapi godaan iblis dan kemudian ya Yesus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, bisa nggak manusia lolos atau sanggup menghadapi godaan iblis? Yesus akan bilang, bisa. Aku sudah jadi manusia, aku sudah menghadapi godaan iblis, dan aku sudah melewati, aku berhasil. Kamu pun juga akan sanggup, kamu pun akan bisa menghadapi godaan iblis. Kalau Yesus nggak pernah ngasih contoh, iya, gimana kita tahu? Bapak Ibu silahkan mengingat, ya sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dia dicobai supaya bisa menolong saudara-saudaranya, yaitu sesama manusia. Itu kata-kata dari surat Ibrani. Nah, sekarang begini. Bisa juga orang mengatakan, loh Yesus kan Allah, Yesus kan Allah yang jadi manusia. Ya pantaslah dia bisa mengatasi. Nah, Yesus menjadi manusia justru supaya bisa memberikan contoh bagaimana menghadapi iblis. Bapak Ibu sekarang, iblis itu menyeramkan atau menyenangkan? Menyeram. Sekarang tolong membuka surat 1 Petrus. 1 Petrus bab 5. Ya, 1 Petrus verse. chapter 5 verse 8 to 9. So, sedarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terus 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, kalau godaan iblis itu nggak dilawan, seremnya kayak gini, seperti singa yang meraung-raung, mengaum-ngaum mencari mangsa. Nah, kemudian ini saya beritahu, tapi ini rahasia. Iblis marah kalau dengar saya ngomong begini. Ada salib. Ya, tentang salib. Ya, karena ngomongin Yesus, ngomongin iblis, lalu ngomongin salib. Iblis itu kan masuk dalam diri Yudas Iskariot tadi ya. Iya. Ya. Pertanyaannya itu iblis tahu apa enggak? Kalau kematian Yesus di kayu salib itu malah akan menyelamatkan manusia. Tidak tahu. Artinya Tidak nggak tahu. tahu. Enggak. Enggak tahu. Kalau iblis tahu.
ya udah bunuh aja dia supaya dia menyelamatkan manusia. Enggak, yang dipikirkan iblis, saya memang nggak nanya sama iblis ya, tapi ini kecurigaan saya kepada iblis. Kalau Yesus sampai mati, berarti nanti dia nggak bisa mengajarkan kehendak Tuhan, nggak bisa menolong orang untuk bertobat. Seperti Yesus dekat sama orang berdosa, ngajar tentang kebenaran, ngajar kehendak Bapa gitu. Kalau Yesus sampai mati, ya selesai pekerjaannya. Saya nggak mau diskusi lebih lanjut nanti yang diskusi polemik yang banyak di YouTube ya, tapi saya nggak mau ke sana. Cukup karena bagian kita belajarnya ini. Nah, yang iblis pikirkan pasti bukan keselamatan manusia, tapi Yesus berhenti mengajarkan kehendak Bapa. Tapi yang sama sekali tidak dipikirkan oleh iblis adalah kematian Yesus justru digunakan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Ya, begitu Pak. Jadi saya tanggapi lebih dari yang ditanyakan. Ya, mungkin satu pertanyaan ya Pak Seto ya. Ya, silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi atau tanggapan. Pak Sito, Ya. apa Allah membenarkan iblis untuk do the temptation to the people? Iya, itu sebenarnya saya juga lama saya nggak setuju dengan Tuhan itu. Udah taruh aja iblis di neraka, sudah selesai. Lalu kita bisa hidup benar, hidup baik, gitu ya. Saya sudah bicara ke pastor yang seperti itu waktu kecil dulu, tapi kayaknya nggak diperhatikan dah. Karena sampai sekarang, ya kita masih harus berhadapan dengan iblis. Baik, sekarang saya minta Bapak Ibu membuka kitab Ayub. Buka kitab Ayub. Ini kalimatnya tidak mengenakkan, tapi ya begitulah. Verse Chapter 1. ada seorang Nanti laki-laki. dulu, panjang nanti dulu. Verse-nya belum. Oh, Nah, sebentar ya. oke. Sebentar. Ini malah nggak ada lah kitab Ayub saya. Ayat 7 mungkin. Pak. Jadi ya anak-anak Allah menghadap Allah. Itu kan ayat 6. Lalu bab 1 lihat ayat 6. Anak-anak Allah menghadap Allah. Lalu di antara mereka itu ada iblis. Oh. Ya kan? Iya. Terus Maksudnya anak si Ayub. bukan. Anak. Ayat 6. Verse 6. Pada Ya. suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis. Ya. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, "Iblis, dari mana engkau?" Iblis jawab, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Terus Tuhan bertanya, "Apakah engkau memperhatikan hambaku, Ayub? Sesungguhnya tidak ada seorang pun seperti di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu iblis bilang, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi layangkan tanganmu dan hancurkan segala yang dimilikinya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan." Kasihan. Firman Tuhan kepada iblis, "Sekarang segala yang dimilikinya ada dalam tanganmu. Hanya jangan engkau melayangkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, kemudian iblis mencobai Ayub. Hartanya, ternaknya habis, anaknya pada mati. Nah, kemudian kembali dengan membaca kitab Ayub, kita sebenarnya sudah tahu pertanyaannya kan ya. Tahu jawabannya kan ya.
Saya memang agak bingung sebenarnya dengan kata mengizinkan itu. Oh, Apakah iblis mendapat SIM, surat izin mencobai gitu ya. mm-mm. Tapi yang kita temukan, ya, iblis ya dibiarkan menggoda atau menggoda, mencoba manusia. Lalu kenapa kok harus ada pencobaan itu? Kenapa iblis dibiarkan saja begitu? Nah, sekarang begini, eh, Bapak, Ibu, teman-teman itu bisa berenang apa enggak? Bisa. Enggak. Bisa. Buktikan kalau bisa berenang. Caranya? Kaki Belum. Masuk jangan kolam melengkung. renang, nggak ada pilihan. Masuk kolam renang bukan yang 0,5 meter, yang 2 meter atau yang lebih dalam. Dulu gimana caranya? Kok bisa berenang? Belajar. Masuk kolam juga. Iya. Nggak bisa. Habis nonton video tutorial tentang berenang, lalu masuk kolam renang langsung bisa. Biasa, Iya. sudah biasa. Ya. Sebab Berikutnya, kemudian sekarang, Bapak Ibu itu orang yang setia kepada Tuhan apa enggak? setia tapi good temptation also. Sebab zaman sekarang Kalau tidak menemukan, tidak berhadapan dengan temptation, apakah akan tampak kalau Ibu setia kepada Tuhan? ada. Kalau Tuhan memberi yang semua yang Ibu mau, apakah ada cobaan? Apakah Ada. akan tampak kesetiaan? Enggak. Hilang. Iya. Iblis, jadi Tuhan menghendaki aku melakukan yang dikehendaki Tuhan. Iblis mengganggu aku, menggoda aku supaya kehendak Tuhan gagal. Supaya aku tidak melakukan yang dikehendaki Tuhan. Kalau aku memang setia kepada Tuhan, mau godaan seperti apapun, aku tetap akan setia, akan berpegang pada Tuhan. Ya, mau godaannya seperti apa, mau iblis ganggu seperti apa, enggak, tetap setia kepada Tuhan. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah pasti sudah banyak godaan kan ya. Ada. Sudah melewati banyak godaan dan berhasil menghadapi godaan itu. Kapok, Pak. Tak menolaknya. Nyatanya Bapak Ibu masih percaya kepada Tuhan? Masih, Pak. Ya. Iya. Oh, iya kan? Coba misalnya Bapak Ibu itu waktu itu dulu ya masih muda, Sekarang masih masih muda, badan sehat, cakep, kuat. Lalu Bapak atau yang laki-laki ketemu perempuan cakep, tapi ya kalau mau sama dia, berarti Bapak Ibu harus meninggalkan Tuhan dan ikutin dia. Yang cewek juga ketemu laki yang perempuan, ketemu laki-laki, wah sehat, tampan, duitnya banyak. Tapi kalau mau bersama dia, harus pindah ngikutin dia. Agama. Nah, kalau waktu itu godaan bisa sangat serius. Betul. Itu Godaan ciri bisa sangat serius dan bisa jatuh, bisa. Banyak yang jatuh karena itu. Cinta. Saya tidak akan mengatakan orang-orang itu yang iblis, bukan. Tapi dalam kesempatan yang seperti itu, iblis Godaan. akan muncul dan menggoda. Akan menggoda. Bagaimana kita kenal itu godaan iblis, sedangkan yang kita jumpa itu pretty and handsome. Ya, nah sekarang begini. Gini. Kalau iblis itu datang dalam wujud yang apa adanya, saya akan berani katakan, Bapak Ibu tidak akan berdosa, tetapi semua pasti akan berdoa. Ya kan? Ya. Iya. Tapi kemudian begini, saya tidak mengatakan yang cakep-cakep, yang pretty and handsome itu iblis. Enggak, saya enggak akan bilang begitu. Tapi tolong ingat-ingat, kalau di dalam pikiran muncul ide
ide, gagasan yang membuat saya meninggalkan kehendak Tuhan, membuat saya melakukan tindakan yang buruk. Nah, itu tanda sedang diskusi, sedang diberi ide oleh iblis atau anak buahnya, setan-setan ini. Yang tolong diperhatikan pikiran ya. Yang tolong diperhatikan pikiran. Kalau di dalam pikiran itu muncul ide, gagasan untuk mengerjakan yang enggak bagus, yang enggak baik, yang berdosa. Perhatikan di situ. Nah, di situ iblis muncul tapi tanpa wujud. Itu kalau mau tahu yang dikerjakan iblis. Nah, kemudian pikiran yang seperti apa? Yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Yang bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana enggak? Ya bisa lah. Udah lama ikut Tuhan, masa enggak bisa? Nah, begitu cara memahami, mengetahui pekerjaan iblis itu. Iblis. Nah, Mm-mm. dah? Iya, bisa dilanjut. Pas itu balik kepada Ayub, mengapa Tuhan mengambil keseluruhan aset Ayub? Iya, harusnya disisakan gitu ya. And then di akhirnya dikembalikan. Cuma, Pada akhirnya dikembalikan, iya. Tapi di bab 1 saja dulu. oke. Di bab 1 saja. Cukup lihat di bab 1. Ketika semua yang dimiliki Ayub habis, apakah Ayub mengutuki Tuhan? Tidak. Tidak. Eh, Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ya. ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kemudian perhatikan ayat 8. Iblis bilang apa? Apakah sorry kok ayat 9 bukan bentar. Ayat yang iblisnya. Mm-mm. Ayat 9 benar. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekelilingnya dia dan keluarganya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah negeri itu. Lihat 11. Layangkan tanganmu, hancurkan segala yang dimilikinya, pasti ia mengutuki engkau. Yang diomongkan iblis terjadi apa enggak? Enggak. Tidak. Iblis malah Ayub malah bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah nama Tuhan, gitu kan? Iya. Itu tampak kesetiaan Ayub di situ. Jadi kenapa Tuhan membiarkan iblis mengambil semuanya? Ya ini terbukti atau justru untuk menunjukkan kesetiaan Ayub itu. Udah ya? Oke. Baik, sekarang kita lanjut. Yang kali ini ya kita akan lihat di Injil Yohanes ya. Ini teks yang ya sudah biasa juga. Teks yang akan Bapak Ibu dengarkan nanti di malam Paskah. Jadi kalau di malam Paskah, perhatikan syair exultet atau nyanyian pujian Paskahnya ya. Silahkan ke Yohanes bab 3. Ayat 16. Orang Katolik tidak pernah boleh lupa ayat ini. Jadi kalau ibu, bapak tidur, terus tengah malam dibangunkan, terus ditanya, Yohanes bab 3 ayat 16 bunyinya gimana? Langsung harus bisa mengucapkan. Karena begitu besar kasih. Ya itu. Bukan harus ingat, tapi nggak pernah boleh lupa. Yang ada adalah kasih Allah yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah, yang tolong diperhatikan adalah kata kasih. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sendiri kasih yang ada dalam diri Bapak Ibu. Saya sudah sering menyampaikan tema atau teks ini ya. Nah, orang yang mengasihi itu punya dua hal. Satu, orang yang mengasihi itu di dalam hatinya ingin supaya yang dikasihi bahagia. Betul, Hmm. setuju. Di dalam hati ya. Bukan melakukan Ya. yang baik. Dalam hati nomor satu. Dalam hati ingin supaya yang dikasihi bahagia. Yang kedua, orang yang mengasihi itu berani berkorban demi Orang yang kebahagiaan dikasih. orang yang dikasihi. Kasihi. Iya, betul. Makin besar kasihnya, makin besar korbannya. Bukan, jadi mengukur kasih, bukan seberapa sering aku bilang I love you. Nah, itu baru ungkapan kata. Tapi kasih yang sebenarnya, ya keinginan dalam hati supaya yang dikasih bahagia. Lalu kemauan, keberanian untuk berkorban itu kan adanya di dalam hati, orang lain nggak lihat. Keberanian untuk berkorban demi Korban. kebahagiaan orang yang dikasih. Bapak Ibu sangat berpengalaman dalam hal ini, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu loh, kalau anaknya sakit aja mau gantiin kok. Iya. Ibu dulu waktu anak-anak masih kecil pernah bilang gitu nggak, Bu? Adik sakitnya buat mama saja, adik jangan sakit gitu. Iya. Ada di antara ibu-ibu yang pernah ngomong gitu. Ada. Dokter mana yang bisa transfer penyakit dari anak ke ibunya? Nggak ada. Tapi itu adalah ungkapan seorang yang mengasihi. Aku rela menggantikan anakku menanggung rasa sakit semata-mata supaya anakku tidak sakit. Itu kan? Iya. Itu dalam hati itu keinginan untuk biasanya yang ngomong gitu ibunya atau bapaknya, Bu? Ibu. Ibunya. Bapaknya nggak pernah. Bapak buang. Buat Pak. Ibu. Angka. Nggak ngomong gitu, habis sama istri, Pak. Nah, kemudian silahkan juga Bapak Ibu punya kalau 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 berpikir tentang anak, pasti mikirin anaknya akan bahagia. Waktu anak belum lahir, anak masih di kandungan, anak belum ada saja. Ibu Bapak udah menyiapkan semua yang baik untuk anak-anak gitu kan. Betul. Ya. Dan bisa menghitung biaya yang dikeluarkan untuk anak. Lebih dari ibu. Kamu ya lebih dari ibunya ya. Karena suami kan nggak biayai istrinya sekolah. Ya ada juga sih, tapi nggak selama membiayai anaknya sekolah. Kalau bisa hitung keterlaluan. Kok bisa hitung? Kalau sampai menghitung aja udah keterlaluan. Nah, Sebentar. hal yang sama sekarang itu kan berani berkorban. Berani berkorban. Yang untuk biaya anak-anak ini, ya Bu, kalau dipakai untuk beli tas Hermes harusnya udah dapat berapa? Wah. Kalau dipakai untuk membeli LV dapat berapa gitu kan? Enggak. Waktu itu ibu nggak mikirin kayak gitu, bapak nggak mikirin kayak gitu. Yang penting anakku sekolah gitu kan. Iya. Sekarang lihat ayat 16 tadi ya. Bapa mengasihi manusia. Bapa ingin manusia yang dikasihinya itu berbahagia. Lihat ayat itu. Di mana tampak Bapa ingin manusia bahagia. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya. Bukan, supaya bahagianya. Keinginan Bapa supaya manusia bahagia ada di kalimat mana? Kasih. Besar. Setiap Begitu orang besar kasih Allah.
yang percaya kepadanya tidak binasa, Hidup melainkan kekal. hidup yang kekal. Nomor Itu. satu, orang yang mengasihi itu ingin supaya yang dikasihi bahagia gitu kan? Iya. Kalau di ayat 16 itu lihat, Bapa ingin manusia hidup kekal, gitu kan? Betul. Nomor dua, orang yang mengasihi itu berani berkorban. Ya. Nah, kalau mau melihat kasih Bapa, lihat Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk Nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. sahabat-sahabatnya. Begitulah besarnya kasih Bapa kepada manusia. Manusia. Nah, kemudian yang diminta oleh Bapa apa? Percayalah kepada Yesus. Yesus. Nah, sekarang kita itu yang dikehendaki Bapa ya. Jadi Bapak Ibu jangan kemudian malah nambahin. Ya, saya pengen hidup kekal Bapak, tapi saya mau ke penyucian dulu lah. Gitu. Nah, itu siapa yang ngomongnya orang Katolik bicaranya nggak sevulgar itu, tidak selangsung itu. Tapi kadang-kadang masih tetap pengen berdosa, sulit untuk melawan dosa, ya pasti aku penyucian dulu lah. Kenapa? Kadang aku berbuat baik, kadang jahat juga. Tapi bukan begitu yang dikehendaki Bapa. Masuk hidup kekal. Dan supaya manusia bisa masuk hidup kekal, lihat Bapa mengaruniakan anak. Anaknya. Terus yang diminta oleh Bapa adalah percayalah kepada anaknya itu. Sekarang ke Yohanes bab 1. Yohanes bab 1. Verse. Verse 1. Pada Pada mulanya. mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Bersama-sama Allah, dengan Allah. dan Dan firman firman itu itu adalah Allah. adalah Ya. Allah. Lalu verse 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Lihat, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Masih di ayat itu. Firman yang menjadi manusia, di ayat itu disebut siapa? Diam di antara kita. Yesus berarti. Mana ada kata Yesus di situ? Yesus lah, anak tunggal. Anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa. Enggak ada nama Yesus di situ kan? Oh. Jadi kalau mau tahu anak Allah itu siapa, dia adalah firman yang menjadi manusia. Lalu, apa yang dilakukan oleh firman itu, ya, supaya manusia bisa selamat, dan sebelumnya apa yang dilakukan oleh firman itu, supaya manusia percaya kepadanya. Sekarang pindah ke Yohanes bab 2. Verse 1 to 11. 1 to 11, alamat panjangnya. No, verse 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, muridnya percaya kalau kepadanya. mukjizatnya sudah semua tahu, hafal. Tapi mengapa Yesus membuat mukjizat itu? 1, Yesus menyatakan kemuliaan. Murid-murid melihat dan mereka percaya kepada kepadanya. Yesus.
Jadi kalau membaca Injil Yohanes, kata mukjizat seringkali diganti dengan kata tanda. Melihat mukjizat Yesus itu sama dengan melihat tanda. Lalu kalau sudah melihat tanda, orang akan tahu siapa Yesus. Dan dengan melihat tanda itu, orang akan percaya kepada Yesus. Nah, kemudian begini, yang dikerjakan oleh Yesus selanjutnya, yaitu membuat tanda-tanda supaya orang percaya kepada Yesus. Ya, kelihatan sepele ya. Yesus membuat mukjizat supaya orang percaya kepada Yesus. Kenapa harus percaya kepada Yesus? Balik lagi ke bab 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang dibuat oleh Yesus. Nah, di kayu salib, nah diskusinya sama dengan diskusi yang sudah kita lakukan di sesi yang pertama tadi. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Hanya begitu menjadi percaya. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, saya melihat romantisme antara Yesus dengan murid-muridnya. Ya, kalau saya bicara atau saya menggunakan kata romantisme, itu urusannya nggak selalu laki-laki dengan perempuan ya. Tapi saya juga bisa bertanya, Ibu, Bapak ketika masih kecil dulu, ada nggak hal yang indah yang terus Bapak Ibu ingat-ingat karena Bapak Ibu pernah main sama Bapak dulu, waktu kecil? Sama ibu lah. Ya, ada yang sama Ibu, ada yang sama Bapak kan ya? Iya. Ya, ada yang sama Ibu, ada yang sama Bapak. Saya, ya dua-duanya. Ya, ada yang berbeda, ada yang dua-duanya, tapi ada juga yang saya sedih kalau dua-duanya enggak, itu yang sedih, menyedihkan. Ingatan, kalau saya ingat dulu dengan Bapak waktu begini, ya itu senang saya. Waktu ingat dengan Ibu begini, itu menggembirakan. Saya bisa mengingat itu dan diam dan senang. Itu yang saya maksudkan romantisme. Tapi juga dalam relasi dengan Tuhan, kita juga bisa menemukan romantisme ini. Dan saya melihat Yesus menunjukkan romantisme dengan murid-muridnya. Silahkan ke bab 14. Yohanes bab 14. Ayat berapa, Pak? Ayat 1 sampai dengan 4. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu pun tahu jalan itu, jalan ke Ya, situ. saya sampaikan peringatan dulu ya. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman membaca ayat ini tanpa hati, nggak akan bisa rasa apa-apa. Tapi kalau Betul. dibaca dengan hati, coba perhatikan. Kalian nggak usah khawatir ya. Di rumah Iya. Bapakku ada banyak kamar. Kalau nggak ada kamar, pasti aku bilang sama kalian. Aku akan pergi ke sana. Ngapain? Aku akan menyiapkan kamar-kamar bagimu. Kalau aku sudah pergi ke sana, sudah menyiapkan kamar-kamar untukmu, aku akan kembali dan membawa kamu ke rumah Bapakku. Tujuannya apa? Di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Di dunia ini aku sudah tinggal bersama dengan kamu. Aku ingin kalian tetap tinggal bersama dengan aku di rumah Bapakku di surga. Aku akan pergi ke sana dulu untuk menyiapkan tempat. Habis itu aku akan datang kembali untuk, kalau pakai bahasa sekarang, menjemput kamu dan membawa kamu ke rumah Bapakku. Tujuannya
kita tinggal bersama di sana. Iya. Nah, ini Bapak Ibu malam ini tolong pikirkan itu ya. Kok pikirkan? Ya pikirkan tapi juga rasakan. Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang seperti itu. Iya. Tuhan yang mengasihi manusia, menghendaki kebahagiaan manusia, berani berkorban untuk kebahagiaan manusia itu. Jadi lebih daripada jubah yang diberikan kepada Adam yang berdosa, yang diberikan kepada manusia sepanjang zaman. Karena untuk manusia yang berdosa, Allah menyediakan kehidupan kekal. Terima kasih, selamat malam. Cukup bicara kita tentang kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Kita akan ketemu di lain kesempatan.